Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang mengkritik pembangunan tol oleh pemerintahan Jokowi. Ganjar merespons dengan singkat soal kritik Caimin yang bilang jalan tol yang dibangun Jokowi tak bisa dinikmati oleh tukang becak dan hanya bisa digunakan oleh yang punya mobil. Ganjar bilang becak tak boleh masuk tol. Ganjar, Caimin sebut tol tidak bermanfaat untuk tukang becak. Kalau Pak Ganjar sepakat atau ada pandangan lain, Pak? Perhatian dan kehadirannya pada pagi hari ini. Selamat siang dan dirgahayu Universitas Gadjah Mada. Boleh masuk tol. Terima kasih. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik pembangunan jalan tol yang masif selama pemerintahan Jokowi. Kata Caimin, meski tukang becak bayar pajak, tapi tukang becak tak bisa menikmati jalan tol. Menurut Caimin, yang seharusnya disediakan pemerintah adalah transportasi umum yang murah dan nyaman. Kemana-mana transportasi publik, transportasi umum harus murah dan enak. Ini kan yang dibangun jalan tol, iya enak bagi yang punya mobil. Kemarin saya ketemu tukang becak. Tukang becak bilang, saya kena pajak, pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya nggak bisa menikmati tol. Putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep berpendapat, manfaat jalan tol bisa dirasakan secara tak langsung. Dengan berseloroh, Kaisang bilang, justru bahaya kalau becak masuk tol. Ya saya rasa gini ya, sebenarnya jalan tol emang mungkin supir becak tidak bisa menggunakan itu secara langsung, maksudnya menggunakan becaknya. Tapi kan di satu sisi sebenarnya kayak bahan-bahan makanan itu kan logistik itu kan sebenarnya banyak yang lewat jalan tol sebenarnya dinikmati juga gitu. Kalau saya rasa kalau becak masuk jalan tol malah bahaya. Bahayanya kenapa nih Mas? Bahaya gimana nih? Ya bahaya, jalan tol kan mobilnya cepat-cepat semua. Senada dengan Kaisang, tangan kanan Presiden Jokowi di Istana, Mensesnek Pratikno menjawab kritikan Caimin dengan menyebut jalan tol bukan untuk becak. Pratikno bilang selain jalan tol untuk konektivitas logistik, jalan desa juga dibangun hingga pelosok. Tapi memang tol bukan untuk tukang becak gimana kok? Tapi kalau secara ekonomi berdampak pada semua lapisan masyarakat ya, Pak? Konektivitas kan, konektivitas. Kalau nggak kan logistik kita jadi mahal sekali. Jadi kan memang konektivitas itu efisiensi logistik ya, tapi juga rasa keadilan. Lu coba bayangin nggak ada tol, macetnya kayak apa kita? Ada tol aja masih macet ya. Ya, bahwa itu semuanya harus lengkap lah. Kan ada bukan hanya tol besar kan, sampai jalan desa kan juga dibangun melalui dana desa. Caimin mengkritik pembangunan jalan tol di acara silaturahmi pimpinan Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi hari Senin. Menyoroti masyarakat yang minim pendapatan, Caimin menyebut pemerintah punya tugas memberi sarana agar masyarakat punya pekerjaan produktif dan tabungan. Untuk itu diperlukan biaya kesehatan dan transportasi yang murah. Tim Liputan Kompas TV. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik pembangunan jalan tol yang masif dikerjakan pemerintahan Jokowi. Caimin menyoroti isu ketidakadilan karena tak semua kalangan bisa menikmati jalan tol. Apakah kritik Caimin atas kebijakan Jokowi merupakan bagian dari adu gagasan perubahan atau sekedar retorika Pilpres belaka? Kenapa pula kritik ini baru disampaikan sekarang oleh Caimin yang partainya adalah PKB masih mendukung pemerintahan Jokowi? Sudah bergabung dengan kami tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Pak Johannes Joko, dan kami juga masih berupaya untuk menghubungi Wasekjen PKB Bapak Daniel Johan. Halo, selamat sore Pak Johannes. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Cynthia, selamat sore para pemirsa Kompas TV. Ya, terima kasih. Atas kritikan Caimin, bagaimana nih Kantor Staf Presiden menanggapinya? Ya
yang pertama mungkin Caimin udah lupa kali ya Mbak ya, sudah lama tidak merasakan naik kendaraan umum yang lewat jalan tol begitu. Karena yang kita tahu kan jalan tol itu selain gunakan mobil pribadi, dia juga digunakan oleh angkutan umum maupun angkutan barang. Nah, mungkin Caimin selama ini terbiasa dengan menggunakan mobil pribadi sehingga perspektifnya ya itu yang pertama begitu. Yang kedua ya tentu tadi yang saya sampaikan, jalan tol ini kan fungsinya bukan hanya untuk fungsi kepentingan pribadi begitu, tetapi ini ada fungsi kepentingan umum. Karena kalau kita lihat penggunaan jalan tol hari ini itu selain bagaimana kita melihat manfaatnya, Mbak, manfaat konektivitas, logistik kita bisa terdistribusi dengan lebih efisien, kemudian jarak tempuh yang selama ini misalnya contoh jarak tempuh itu jadi lebih efisien. Contohnya misalnya dulu perjalanan dari Jakarta ke Jawa Tengah gitu, ke Solo misalnya itu kita butuh jalur biasa 12 jam. Tapi sekarang dengan jalan tol 6 jam. Sehingga trayek-trayek bus yang biasanya dulu dia hanya sehari bisa sekali, sekarang ini trayek-trayek bus itu bisa beberapa kali untuk melakukan perjalanan. Ini kan menjadi efisien begitu. Termasuk juga misalnya dulu teman-teman para petani kita ketika mereka panennya sayurnya misalnya ingin didistribusikan ke kota-kota besar di bagian area barat begitu, atau misalnya petani-petani yang ada di daerah Palembang begitu ingin mendistribusikan ke Jakarta butuh waktu dan mereka khawatir dengan hasil panennya bahwa hasilnya bisa busuk gitu hasil panennya, tapi sekarang waktunya lebih singkat sehingga mereka ada keyakinan bahwa hasil panennya bisa terdistribusi dengan baik dan dengan harga yang lebih baik juga begitu, Mbak. Baik, Pak Yohanes, jadi menurut Anda apakah kritik dari Caimin ini hanya berupa gagasan perubahan atau memang retorika pilpres saja nih? Ya itu mungkin Caiminnya yang lebih mengerti, tetapi kalau kami kan fakta-faktanya kita itu kan melihat fakta begitu Mbak, bahwa pembangunan jalan tol pada pemerintahan Presiden Jokowi yang hampir lebih dari 1.700 kilometer ini itu juga dibarengi dengan pembangunan jalan nasional, juga penguatan jalan-jalan provinsi, kabupaten dan juga jalan-jalan desa. Artinya konektivitas ini dibangun secara komprehensif dan menyeluruh begitu Mbak. Jadi tidak hanya sekedar masalah jalan tol saja, sebab kalau sekedar isu jalan tol ya kita tanyakan saja kepada masyarakat bawah begitu yang selama ini merasakan perjalanan mereka yang harus butuh waktu berjam-jam untuk dari satu kota ke kota lain, belum kemacetannya. Sekarang ini perjalanan itu menjadi lebih nyaman begitu. Dan itu dirasakan oleh masyarakat kelas bawah juga begitu. Baik, sudah bergabung bersama kami politisi PKB Pak Daniel Johan. Pak Daniel, selamat sore. Selamat sore Mbak, sorry ini saya lagi di jalan nih. It's okay, nggak apa-apa. Pak Daniel, apa sih yang menjadi penyebab highlight dari Caimin ini? Ya sebenarnya ini kan Caimin memberikan penegasan bahwa selain jalan tol, Indonesia itu justru lebih membutuhkan jalan-jalan non-tol. Yang memang kalau kita keliling ke daerah-daerah itu banyak yang terputus, banyak yang rusak, jembatan-jembatan juga banyak yang tidak bisa dilewati. Nah kebetulan ini curhatan dari seorang tukang beca yang memberikan curhat, ya kita sempat kaget tetapi sekaligus kagum bahwa seorang tukang beca juga bisa berpikir kritis bahwa yang dibangun jangan hanya tol saja. Karena tukang beca itu merasa kita rakyat kecil pun kan juga punya kontribusi untuk membayar pajak. Nah sehingga jalan-jalan pemerintah ke depan selain jalan tol malah kalau bisa lebih mengutamakan pembangunan jalan tol. Jadi semangatnya itu bukannya tukang beca masuk ke tol. Tapi gini Pak Daniel, tadi kan juga disebut bahwa dampak dari jalan tol itu mungkin tidak dirasakan langsung oleh pengendara beca, tapi juga bisa dirasakan tidak langsung seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yohanes. Iya setuju, karena substansinya adalah kita memberikan penekanan bahwa banyak sekali jalan-jalan di luar Jawa, termasuk di beberapa titik Jawa itu masih sangat parah. Gitu. Jadi itu yang harus dipikirkan. Sehingga
ada konektivitas yang semakin merata, konektivitas yang semakin inklusif, nggak hanya fokus ke tol. Pak Daniel, tapi kan kita tahu kalau PKB itu masih dalam koalisi pemerintahan dan saat pembuatan jalan tol pun PKB ikut mendukung hal ini. Itu Komisi 5 tuh, mesti ditanya ke Komisi 5. Saya bukan di Komisi 5, Mbak. Ya, tapi terkait dengan bagian dari koalisi, gimana dong? Iya, nggak masalah. Artinya kan ini namanya perbaikan, namanya yang kita ingin menyempurnakan, ini kan masukan dari orang kecil. Nah, kita kan harus menyuarakan. Dan kebetulan masukan ini memang penting untuk disuarakan. Bagaimana? Ini bagian dari masukan dari orang kecil, dari warga kecil, seorang tukang beca yang memberikan masukan kepada Caimin. Dan kami melihat masukan ini selain kritis juga sangat baik, sehingga kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa ke depan Amin akan prioritas membangun jalan-jalan, lebih prioritas membangun jalan-jalan non-tol, sehingga akan semakin meningkatkan konektivitas masyarakat, akan juga semakin menurunkan logistik. Seperti di dapil saya di Kalimantan Barat, wah itu jalannya banyak yang rusak, Mbak. Saya ke Pak Johannes. Pak Johannes, kalau tadi dibilang ini sebenarnya adalah masukan langsung dari orang kecil seperti itu. Menurut Anda sendiri, apakah ini memang faktor begitu banyak yang harus jalan yang harus diperbaiki, atau memang isu politik saja yang memang sedang digencarkan? Ya kalau menimbang apakah itu isu politik atau tidak, kembali lagi Mbak, KSP itu kan kita ngomong tentang fakta begitu kan. Kalau faktanya hari ini selain jalan tol itu ada jalan nasional yang dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi dalam pemerintahan ini tuh hampir sekitar 6.000 kilometer lebih jalan nasional. Belum lagi kita bicara bagaimana penguatan jalan-jalan desa melalui dana desa. Itu yang harus dilihat, dan saya melihat bahwa penerima manfaat dari jalan tol ini selain kita harus lihat ada dua, ada penerima manfaat langsung yang memang mereka menggunakan jalan tol, dan penerima manfaat tidak langsung. Penerima manfaat langsung itu adalah mereka yang memang menggunakan jalan tol, ada yang menggunakan angkutan umum lewat jalan tol. Itu tadi yang saya sampaikan, Mbak. Mungkin loh ya, Mbak ya, Caimin ini kan udah lupa apa rasanya menggunakan angkutan umum yang lewat jalan tol, karena selama ini menggunakannya angkutan pribadi begitu. Sementara kalau manfaat turunannya itu kan banyak, Mbak. Salah satunya tadi perspektif paradigma kota transit menjadi kota destinasi. Itu yang sekarang terjadi karena adanya jalan tol begitu. Nah, Mbak, bagaimana nih Pak Daniel menanggapi ini? Mungkin Caimin lupa karena Caimin biasanya dengan mobil pribadi, padahal banyak kendaraan umum juga ataupun yang mentransportasikan barang-barang tertentu. Iya, saya rasa nggak masalah. Semangatnya adalah bukan semata-mata terus tidak setuju. Makanya kan Caimin tetap kalau pergi ya karena jalan tol sudah dibangun ya kita manfaatin lah, bukan terus menolak karena tidak dimanfaatin kan. Tetapi kita ingin memberikan penekanan. Nah, tapi memang kita harus butuh data ya. Nah, ini yang harus kita siapkan. Misalkan kita harus membandingkan, misalkan pemerintahan Gus Dur, pemerintahan Mbak Mega, pemerintahan Pak SBY termasuk Pak Jokowi, berapa rasio antara jalan tol dengan jalan non tol. Nah, di situ kan kita baru menilai. Tentu pasti pemerintahan Pak Jokowi selain membangun jalan non tol juga dibangun. Tetapi seberapa panjang rasionya itu yang nanti menjadi pertimbangan. Nah, sementara di kita, nanti Amin itu akan lebih prioritaskan jalan non tol. Sehingga masyarakat di pedalaman itu yang jalannya rusak, pembangunan jalannya kilometernya akan lebih panjang. Pak Daniel, tapi apa sih yang menjadi penyebab jalan tol ini yang di-highlight? Apakah memang ini salah satu bentuk retorika yang ingin diserang kepada Jokowi, atau memang untuk menyesuaikan market audience yang jadi target kampanye? Saya nggak paham, tapi yang pasti kalau nyerang harusnya enggak ya. Kalau nyerang harusnya enggak, karena kita bukan semangat menyerang, tetapi ini semangat untuk perubahan yang akan dilakukan oleh Amin, salah satunya adalah kebijakan dalam rasio jalan. Pak Johannes, kalau Pak Jokowi sendiri merasa diserang oleh koalisi sendiri nggak sih? Karena ini kan PKB.
Kalau hal itu kami belum terupdate begitu Mbak, bagaimana sikapnya Bapak Presiden, tetapi ya tentu apapun lah bentuk pendapat dalam era dalam era menjelang pemilu ini kan sebagai statement politik yang harus kita hargai gitu Mbak. Jadi belum ada update terkait respon Presiden seperti itu ya? Ya Pak Pratik mungkin kemarin yang disampaikan Pak Pratik itu mungkin bisa mewakili Bapak Presiden begitu. Oke, Pak Daniel, ini kan kritik dari Caimin ini dijawab juga atau ditanggapi oleh Kaisang, Ketua Umum PSI dan juga Pratikno. Bagaimana Anda membaca hal ini? Ya nggak masalah, kan saling merespon, saling memberikan pendapat itu baik, ada dialog kan. Nggak satu arah gitu, sehingga juga masyarakat kan bisa menilai. Oke, lalu nanti apakah ini akan menjadi bahan yang akan disampaikan juga saat debat hari Jumat nanti? Kemungkinan, karena toh ini sudah diangkat kan, saya rasa akan juga ada pertanyaan itu dan mungkin juga Caimin akan menjelaskan, karena salah satunya kan mengenai infrastruktur. Oke, Pak Daniel, ini kan sebenarnya tadi Anda menyebutkan bahwa ini adalah masukan dari rakyat kecil yang tidak merasakan dampaknya langsung. Tapi kalau dilihat dari survei, faktor kepuasan kepada pemerintahan Jokowi, pembangunan Jokowi ini juga masih tinggi. Bagaimana Anda merespon ini? Ya bagus, karena kita juga melihat itu sebagai hasil kan. Tetapi kan yang kita sampaikan itu merupakan keyakinan kita jalan perubahan dalam konteks bukan meniadakan yang sudah ada atau apalagi yang sudah baik, apalagi menghancurkan yang sudah baik, tapi meneruskan dan memperbaiki, menyempurnakan sehingga semakin kati apa yang menjadi harapan masyarakat. Oke, Pak Johannes melihat pro kontra dan juga respon dari masyarakat tentang pembangunan jalan tol ini bagaimana? Ya sejauh ini dari apa yang kami terima begitu, kami turun ke lapangan, kami juga berdialog dengan masyarakat, termasuk juga data-data dari berbagai lembaga survei ekonomi, bahwa memang adanya jalan tol ini, apalagi yang dikebut oleh Bapak Presiden, itu mampu betul-betul menjaga pertumbuhan ekonomi kita, apalagi di situasi pandemi, dan juga mampu membangkitkan daya saing berbagai wilayah dan juga perkembangan wilayah-wilayah, sehingga semakin sekarang banyak wilayah-wilayah yang daya saingnya kuat, kemudian mobilitasnya itu yang dulu mobilitas itu selalu padat, misalnya kalau jalan tol Trans Jawa di Jawa itu selalu wilayah barat, sekarang sudah mulai ada pemerataan mobilitas begitu Mbak. Inilah sebenarnya yang harus menjadi titik tekan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dan kenapa tol Trans Sumatera juga terus diupayakan, yaitu adalah pemerataan pembangunan Indonesia sentris. Baik, terima kasih Yohanes Joko, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan juga terima kasih Daniel Joel, politisi dari PKB, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat Johannes. Terima kasih.